Baik, selamat sore teman-teman semua, teman-teman struktur yang ada. Hari ini kita masuk di pertemuan kita yang kelima. Kita mau membahas untuk soal atau kasus yang terjadi di matriks keketuaan global, terutama untuk struktur trust 2D ya. Adapun yang kita bahas untuk materi pembahasan kita, yang pertama adalah bagaimana penentuan matriks keketuaan global dalam sistem struktur 2D ini, trust ya. Kemudian overall stiffness matriks, bagaimana penggabungannya dari seluruh keketuaan global per batangnya, masing-masing batang. Kemudian yang ketiga, perpindahan pada node yang ada, di mana ada beban yang diberikan. Kemudian yang keempat, reaksi pada tumpuan pada node yang ada sebagai tumpuan, di sini node 1 dan 2. Dan yang kelima adalah gaya-gaya batang yang bekerja. Baik, kita lihat soalnya. Di sini saya punya ada truss segitiga ya, dengan join 1 2 3 atau node 1 2 3 dengan masing-masing batang elemen 1, batang 2, batang 3 dengan panjang 200, batang 2 200, batang 3 200 akar 3, di mana derajat yang dibentuk atau yang dibangun 30 derajat ya, masing-masing angka ini ya, dengan beban yang bekerja 5 ton di node 2. E sama dengan 2100 ton per cm persegi, A sama dengan 35 cm persegi. Ditanya di sini matriks keketuaan globalnya, overall stiffness matrix, perpindahan pada modenya, reaksi pertumbuhan, dan gaya-gaya batangnya. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Untuk penentuan matriks keketuaan globalnya ya, kita lihat elemen 1 di sini, batang 1 dipilih di sini, batang 1 dengan node 1 node 2 ya. Kita lihat, kita cari kekakuannya ya, yang terjadi di kekakuan pada sumbu lokalnya sama dengan AE per 200 kali 10 min 10 0 0 0 0 0 min 10 10 0 0 0 0 ya, sehingga di sini T-nya transformasi atau matriks transformasi kita ya, ini rumusnya ya, yang kita sudah pelajari sebelumnya. Matriks transformasi ini bagaimana cara mendapatkannya ya, di batang 1 ini itu adalah cosinus sinus minus sinus cosinus, cosinus sinus minus sinus cosinus ya, lainnya globalnya atas bawahnya itu 0 ya, di sini sama 0. Nah, kita lihat berarti sinus, karena di sini theta yang dibentuk adalah 30 derajat, berarti sinus cosinus daripada 30 derajat sama dengan akar 3/2, sinus daripada 30 derajat setengah minus di sini sinus 30 setengah, berarti minus setengah, kosinusnya akar 3/2, kosinus 30 ya. Nah, berikutnya ini sama juga ya, akar 3/2 setengah min setengah akar 3/2. Nah, setelah itu kita cari kekakuan globalnya ya, ini yang lokal nih, globalnya di batang 1 sama dengan T1 transpose dikali dengan K1 K lokal di batang 1 dikali dengan T transformasi, matriks transformasi kita. Maka didapat EA sama dengan 800 dikali dengan dikali dengan ini ya. Nilainya ini sama dengan yang ada di samping ini. Cosinus kuadrat alfa, sinus alfa cos alfa, min cos kuadrat alfa, minus sinus alfa cos alfa ya. Ini dapatnya dari sini rumusnya. Ini elemen 1 ya. Kemudian kita lihat elemen yang kedua. Elemen kedua ya, itu batang 2 itu ada bekerja di node 2 dan 3 ya, dimana sudut yang dibentuk ada 330 derajat atau bisa sama dengan minus 30 derajat ya. Nah, hal yang sama kita masukkan rumusnya dari sini ya, angka ini, maka didapat transpose yang batang 2 nilainya ini ya. Kemudian lanjut kita dapatkan kekakuan global di batang 2-nya dengan rumus ini, T transpose 2 dikalikan dengan K
lokal di batang 2 dikali dengan T transpose di batang 2. Hasilnya ini sama ya. Kemudian berikutnya kita masuk di elemen 3. Elemen 3 itu ada node 1 dan 3. Di sini tidak ada sudut yang dibentuk atau sama dengan 0 ya. Berarti nilai kekakuan lokal sama dengan nilai kekakuan global ya. Di sini sama. Oke, seperti itu karena tetanya sama dengan 0 ya, derajat. Oke, lanjut berikutnya. Nah, dari ketiga kekakuan global yang sudah kita dapatkan ya, yang pertama ini ya, nilainya, yang kedua ini, yang ketiga adalah ini ya, maka didapat ya, kita lihat ya dari sini ya, menggabungkan dari yang ketiga tadi, global tadi. Nah, kita lihat di sini yang pertama batang 1 ya. Batang 1 itu di node 1 dan node 2. Berarti ada node 1 dan node 2 ya di sini. Nah, kita lihat aja di sini cara menggabungkannya. Berarti di sini node 1 ada baris 1 dan baris 2 ya. Baris 1 dan baris 2 ya. Baris 1 ya, dan ada kolom 1. Kolom 1 dan kolom 2. Nah, node 2 berarti ada baris 3 dan ada baris 4 dan ada kolom 3 dan kolom 4 ya. Ini yang pertama gampang ya. Jadi ini kekakuan globalnya kita masukkan di sini tadi ya. Untuk batang 1 tadi ada 2 tadi ya. Nah, kemudian ya, ini rumusnya F1 G1, F2 G2, F3 G3 ya. Ini kita mau lihat dulu untuk matriks kekakuan globalnya yang kita gabungkan atau overall stimulus matriks yang ada. Ya, ini U1, V1, U2, V2, U3, V3 ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini ya. Nah, untuk yang elemen 2 itu berarti ada 2 dan 3 ya, berarti ada 3 4 ya, barisnya berarti ada baris 3 4 dan ada kolom 3 4 ya. Kemudian yang node yang ketiga berarti ada 5 6, berarti ada yang baris 5 dan baris yang kolom yang ke-6 5 6 ya. Ya. Sehingga di sini dari yang 1 2 dan 2 3 ini berarti ada ketemu di sini ya, matriksnya ini berarti ada ketemu yang baris ke-3 4 ya. Ya. Ini ada 2. Jadi baris ke-3 4 dari batang 1 dan baris ke-3 4 yang dari batang 2. Nah, ini kita jumlahkan nantinya. Kemudian berikutnya untuk yang penggabungan berikutnya berarti antara 2 3 dan 1 3. Berarti yang akan ketemu di situ berarti 1 batang 1 berarti ada baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2 ya, berarti ya. Yang akan ketemu di sini juga sama. Baris 1 kolom 1 baris 1 baris 2 kolom 1 kolom 2. Kemudian yang di sini untuk yang berikutnya berarti akan ketemu di sini 5 6 ya. Berarti ada dari batang baris 5 baris 1 kolom baris 1 kolom baris 1 baris 2 ya, sama ini tadi 5 6. Jadi tadi yang di sini baris 1 baris 2 berarti di sini ada baris 5 baris 6 ya. Kemudian yang di sini karena 1 3 berarti ada yang baris yang ke 5 6. Kemudian di sini ada yang kolom 1 2 sama di sini ada kolom 5 6 ya. Jadi ini penggabungan seperti ini.
ya. Oke, sehingga setelah kita masukkan angkanya tadi, ya, penjumlahan ini semuanya, ya, ini, ya, maka didapat hasilnya seperti ini, ya. Kekakuan globalnya, ya, dimana kita tahu F1G1 ini gaya yang bekerja 5000, ya, di sini ada 00, U2, V2, U3, U0. Kenapa? Karena di sini adalah sendi. Ya, kita lihat di sini F1G1 XY, misalkan kita XY, noda 1, noda 2, noda 3, berarti kita lihat bahwa di noda 1 itu ada sendi, ya, jadi ditahan. Sendi berarti asumsinya akan setimbang dan 0, ya, jadi ada gaya vertikal, ada horizontal, itu ditahan. 0 berarti yang tidak ditahan di sini U2, yang unknown U2, ya, V2 yang atas tidak ada, dan U3 karena di sini roll, maka yang gaya atasnya ditahan sedangkan gaya ke sampingnya belum diketahui. Nah, dari sini, dari reaksi ini kita lihat bahwa yang yang kita lihat di sini, yang kita sudah blok, yang atas ini adalah nilai daripada reaksi tumpuannya, ya, di 1, 2, 3, ya, sorry, 1, baris 1, 2 dan baris yang ke-6, ya, jadi 1, 2 dan yang ke-6, ya. Sedangkan yang tengah ini adalah perpindahannya, ya, ini perpindahannya atau displacement, ya. Oke, lanjut. Bagaimana kita melihat itu, ya, perpindahan kita mau cari, ya, ini nilainya, bahwa di sini, ya, sekali lagi, saya punya ada matriks gaya di sini F1, G1, 5, 0, 0, G3. Asumsinya sama tadi. Di sini ada X1, di node 1 ada X dan Y masing-masingnya. Berarti ada 3, berarti ada 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena tadi kita sudah dapat nilai displacementnya adalah di 3, 4, 5 ini, baris 3, 4, 5, kolom 3, 4, 5, ya. Maka di sini kita lihat 5 ini, ya, itu ada di join 2, ya. Jadi lihat 2 arah yang X-nya, ya, arah X. Maka di sini juga yang belum diketahui adalah arah yang U2-nya, ya. U2-nya. Ini U1, V1, U2, V2, ya. Oke, ini yang biru ini, ya. Kemudian baru kita coba susun untuk penyusunan kembali, kita kelompokkan untuk displacement dan apa namanya, perpindahannya kita masukin di sini, ya, biar gampang. Sehingga kita ambil di sini perpindahan di noda 2 sama dengan 500 EA per 800 dikali dengan ini, ya, tadi yang box biru tadi, box biru kita tadi dia. Ini 3 tambah 3 6, akar 3 kurang akar 3 0, min 3, akar 3 kurang akar 3, 1 tambah 1, ya, 2, akar 3 minus 3 akar 3, ya, 3 plus 4 dibagi akar 3. Jadi hasilnya ini, ya. Maka akan didapatkan nilai ini, ya. Berarti ini pindah ruas ke sana, berarti, ya. Berarti dapatkan nilai ini ditranspose, berarti inverse, sorry. Dapat U2 sama dengan 1,496 kali 10 pangkat min 2 cm, V2 min 1020 kali 10 pangkat min 2 cm, U3 1,178 kali 10 pangkat min 2 cm, ya. Ini caranya. Kemudian kita lihat bagaimana dengan reaksinya, reaksi pada tumpuan tadi. Kita juga sudah dapatkan di box merahnya, ya. Di box merahnya tadi yang ini, ya. Minus 3, minus akar 3, minus akar 3, min 1, minus 4 akar 3, 0, akar 3, min 1 akar 3. Kita masukkan angkanya, ya. Di sini, ya. Dikalikan dengan displacementnya, ya. Ya, dikalikan dengan displacementnya, ya, yang terjadi, ya. Berarti didapatkan F1 sama dengan minus 5 ton
karena dia positif, dia penlawannya negatif. G1 sama dengan minus 1,443 ton ya vertikalnya. G3 nya 1,443 ton ya, ini sama dengan 0. Ini berarti 5 ton sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat gaya berikutnya, gaya-gaya batangnya. Kita lihat rumusnya, gaya sama dengan T dikali dengan F ya. F-nya, F globalnya, ya, sumbu lokalnya di sini F di sumbu lokal, ini F di sumbu global. F sama dengan T transpos matriks transformasi dikali dengan KG, ini matriks kekakuan batang di sumbu globalnya, dikali dengan U ya, perpindahannya. Nah, KG-nya batang 1 tadi kita sudah dapatkan dari rumus awal tadi ya. Kalau kita lihat sebentar, untuk K1-nya yang ini ya, nilainya KG1, kekakuan global di batang 1, kekakuan global di batang 2 yang ini, kekakuan global di batang 3 adalah yang ini ya. Sehingga kita dapat menghitung nilainya ya. F1, G1, G3 ya, kita masukkan nilai box merah tadi dikalikan dengan ini tadi ya, nilai reaksi tumpuannya, maka didapat ini ya. Nah, ini tadi itu tadi ini yang ini yang reaksi tumpuannya. Kemudian yang ini tadi berarti KG tadi batang 1, elemen 1 di node 1 2, berarti dia bekerja di elemen 1, maka F1 G1 F2 G2 dikali dengan yang T-nya transpos matriknya, matrik transportasinya, berarti dikali dengan kekakuan global batang 1 dikali dengan perpindahannya ya. Maka didapat F1 G1 F2 G2 minus 2,887 2,887. Yang ini 0 karena atas tidak ada. Maka nilainya di sini didapatkan bahwa ini adalah elemen 1 adalah beam dengan batang tarik ya, karena dia menjauhi objek atau struktur yang ada. Kemudian di gaya batang berikutnya, elemen 2 node 2 3 ya, F2 G2 F3 G3 ya. Maka sama T dikali dengan K kekakuan global di batang 2 dikali dengan perpindahannya ya. Itu berarti sama dengan 2,887 0 min 2,887 dengan inisial batangnya adalah batang tekan ya, dia mendekati ya. Kemudian elemen 3 node 2 3 ya, berarti T matriks transformasi dikali dengan KG batang 3 dikali dengan perpindahannya, maka ditemukan minus 2,5 untuk F-nya. Untuk yang F3 nya 2,5 ya, jadi batangnya inisialnya batang tarik dengan besaran 2,5 ton ya. Nah, kalau kita gambarkan hasil akhirnya di diagram di gambar truss kita, maka di sini ada gaya di sendi ya, tumpuannya sebesar 5 ton yang akan menseimbangkan reaksi gaya luar yang dari di node 2. Kemudian ada reaksi vertikal di tumpuan sendi ini minus 4,33 ton, dan di sini akan ditahan dengan 1,443 ton positif dengan batang 1 batang tarik sebesar 2,887 ton, batang 2 2,887 ton dengan asumsi batang tekan, dan yang batang 3 2,5 ton batang tarik. Demikian untuk penjelasan soal pembahasan. Yang perlu diingat tahapannya adalah kita mencari matriks kekakuan globalnya terlebih dahulu, kemudian kita lanjut ke overall stiffness matrix, bagaimana kita menggabungkan daripada matriks kekakuan global per batang. Kemudian kita cari perpindahan pada daerah batang yang mengalami beban. Kemudian kita cek reaksi tumpuannya. Dan yang kelima kita cari gaya batangnya. Demikian untuk sesi hari ini. Sekian dan
Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Selamat sore.